Hmm, ini ada sedikit musik dulu untuk mengingatkan kita mengenai Seven Habit itu ya, karena mungkin programnya kan berapa minggu ya, ini sikat aja. Kedengeran I'm nggak suaramu? very excited about today's book, The Seven Habits of Highly Effective People. Your mission statement makes you the leader of your own life. You create your own destiny and secure the future you envision. It's this abundance mentality that is so important for creating success. It's because most people listen with the intent to reply, not to understand. If I can go there in the mind, I can go there in the body. One thing that's absolutely important to creating an innovation is diversity. Golden nugget number one, be proactive. Your life doesn't just happen. Whether you know it or not, it's carefully designed by you and the choices you make. You choose to be happy. You choose to be sad. You choose to make... Ada suaranya kan ya? Sorry. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada kan? Ada, Oh, Pak. Mungkin Ada, di Pak. speakernya Pak Sri ya. fast decisions and stick to them, you choose to waver on your decisions. You choose success, you choose failure, you choose courage, you choose fear. Just remember that every moment, every situation provides you an opportunity to make a brand new choice in your life. And when you do that, it gives you a perfect opportunity to do things differently to produce more positive results. Being proactive is about taking responsibility for your life. You can't keep blaming everything on your parents or on your grandparents, on your siblings. Proactive people recognize that they are what Covey calls response-able. They don't blame genetics, circumstances, conditions, or conditioning for their behavior. They know they choose their behavior. Reactive people, on the other hand, are often affected by their physical environment. They find external sources to blame for their behavior. If the weather is good, they feel good. If the weather is crap, they feel like crap. All of these external forces that are outside of our mind, that are outside of our control, they act as stimulus that we respond to. Now, between the stimulus and the response is your greatest power. You have the freedom to choose your response. One of the most important things you choose is what you say. Your language is a good indicator of how you see yourself. A proactive person uses proactive language. I can, I will, I prefer, and so on and so forth. A reactive person uses reactive language. I can't, or I have to, or if only. Reactive people believe they are not responsible for what they say and do. They don't have a choice. Instead of reacting to or worrying about conditions over which they have little to no control, proactive people focus their time and their energy on things that they can control. The problems, challenges, and opportunities we face all fall into two areas: the circle of concern and the circle of influence. Proactive people, they focus their efforts, their time, their energies on the circle of influence. They work on the things they can do something about: their health, their children, their parents, problems at work. Reactive people, on the other hand, they focus the majority of their efforts in the circle of concern, things that have very little control over. When you gain an awareness of the areas that you spend most of your energy, that's how you can make the first step in becoming a proactive person. Golden nugget number 2 is based on imagination, the ability to envision in your mind what you can't at present time see with your eyes. It's based on the principle that all things are created twice. There's the mental creation, which is first, and then the second, which is physical creation. The physical creation follows the mental just as a building follows a blueprint. If you don't make a conscious effort to visualize who you are and what you want in life, then you empower other people and other circumstances around you to shape you and your life by default. And you don't want to do that. You want to be in control. It's about connecting again with your own uniqueness and then defining the personal, moral, and ethical guidelines within which you can most happily express and fulfill yourself. Begin with the end in mind means to begin each day, each task or each project, each relationship with a clear vision of your desired direction and destination, and then continue by flexing your proactive muscles to make things happen.
Golden nugget number 3. Put first things first. To live a more balanced life, you have to recognize that not doing everything that comes along, it's okay. There's no need to overextend yourself. All it takes is realizing that it's all right to say no when necessary and then focus on your highest priorities. Habit 1 says, you're in charge, you're the creator. Being proactive is about choice. Habit 2 is the first, or mental creation, beginning with the end in mind. It's all about vision. Habit 3 is the second creation, the physical creation. This habit is where habits 1 and 2 come together. It happens day in and day out, moment by moment. It deals with many of the questions addressed in the field of time management. But that's not what it's all about. Habit 3 is about life management as well. Your purpose, values, roles, and priorities. What are first things to you? Golden nugget number 4. Think win-win. Now, think win-win, it's not about being nice, and it's definitely not a quick fix technique. It's a character-based code for human interaction and collaboration. Most of us learn to base our self-worth on comparisons and competition. We think about succeeding in terms of someone else failing. That is, if I win, you lose. And if you win, I lose. With this type of thinking, life becomes a zero-sum game. There's only so much pie to go around, and if you get a big piece, there's going to be less for me. It's not fair. We all play the game, but how much fun is it really? Win-win sees life as a cooperative arena, not a competitive one. Win-win is a frame of mind and heart that constantly seeks mutual benefit in all human interactions. Win-win means agreements or solutions are mutually beneficial and satisfying. A person or organization that approaches conflicts with a win-win attitude possesses 3 vital character traits. Integrity, speaking with your true feelings, values, and commitments. Maturity, expressing your ideas and feelings with courage and consideration for the ideas and feelings of others. And finally, abundance mentality, believing there is plenty to go around for everyone. To go for win-win, you not only have to be empathetic, but you have to also be confident. You not only have to be considerate and sensitive, you also have to be brave. To achieve that balance between courage and consideration is the essence of real maturity and is fundamental to this win-win philosophy. Golden nugget number 5. Seek first to understand, then to be understood. Communication is the most important skill in life. You spend years learning how to read, how to write, and years learning how to speak. But what about listening? What training have you had that enables you to listen so you really, deeply understand another human being? Probably none, right? If you're like most people, you probably seek first to be understood. You want to get your point across. And in doing so, you may ignore the other person completely. Pretend that you're listening, selectively hear only certain parts of the conversation, or focus only on the words being said, not the meaning of the words. So why does this happen? It's because most people listen with the intent to reply, not to understand. You listen to yourself as you prepare in your mind what you're going to say next, the questions you're going to ask, etc., etc. You filter everything you hear through your life experiences and through your frame of reference. You check what you hear against your autobiography and see how it measures up. And consequently, you decide prematurely what the other person means before he or she finishes communicating. Golden nugget number 6. Synergize. Now, put simply, synergy means 2 heads are better than 1. Synergize is the habit of creative cooperation. It's teamwork, open-mindedness, and the adventure of finding new solutions to old problems. But it doesn't just happen on its own. It's a process. And through that process, people bring all their personal experience and expertise to the table. Together, they can produce far better results that they could not do individually. Synergy lets us discover jointly things we are much less likely to discover by ourselves. It's the idea that the whole is greater than the sum of the parts. When people begin to interact together genuinely,
and they're open to each other's influence, they begin to gain new insight. Do you truly value the mental, emotional, and physiological differences among people? Or do you wish everyone would just agree with you so you could all just get along? Differences should be seen as strengths, not weaknesses. They add zest to life. Last but certainly not least, golden nugget number 7, sharpen your saw. Now, sharpen the saw means preserving and enhancing the greater asset you have, you. It means having a balanced program for self-renewal in the 4 areas of your life: physical, social, emotional, mental, and spiritual. Now, here are some examples of different activities. Physical, beneficial eating, exercising, and resting. Social, emotional, making social and meaningful connections with others, friends, family. Mental, learning, reading, writing, teaching. Spiritual, spending time in nature, expanding spiritual self through meditation, music, art, prayer, or service. As you renew yourself in each of the 4 areas, you create growth and change in your life. Sharpen the saw keeps you fresh so you can continue to practice the other 6 habits. You increase your capacity to produce and handle the challenges around you when you sharpen your saw. Without this renewal, the body becomes weak, the mind mechanical, emotions raw, the spirit insensitive, and the person selfish. Feeling good, it just doesn't happen. Feeling good is something you have to work on. Living a life in balance means taking the necessary time to renew yourself. Again, it's all up to you. It's all in your circle of influence. It's something you control. You can renew yourself through relaxation, or you can totally burn yourself out by overdoing everything. Just remember that every day provides a new opportunity for renewal, a new opportunity to recharge yourself instead of hitting the wall. All it takes is the desire, knowledge, and skill to know how to do it. Oke. Ya, itu Refresh, Pak, ya. ya refresh pengetahuan Ya, mengenai refresh. 7 habit sendiri, karena dari habit yang ke-7 itu sendiri sebenarnya ada sebuah enabler buat semua habit yang lain gitu ya. Jadi sekalian remind juga itu dari habit pertama dan koneksinya sampai habit ke-7 gitu. Nah, mungkin perkenalan dulu juga dari saya. Saya merasa 7 habit ini dulu mungkin salah satu yang membuat progres dalam karir saya itu cukup cepat gitu ya. Jadi habit ke-7 itu saya sadari dan saya lakukan sejak pertama kali karir saya bekerja. Jadi waktu itu saya pertama kali bekerja di PT SPN, Sabta Pusaka Nusantara ya. Itu perusahaan kontraktor mechanical electrical plumbing yang sekarang mungkin sudah bangkrut kalau nggak salah ya. Udah nggak ada sebenarnya. Jadi waktu itu di sana peran saya sebenarnya masuk sebagai seorang yang bekerja di bidang business development sebenarnya waktu itu. Karena seperti yang saya sharing awal gitu, dulu saya lagi mahasiswa tuh lebih banyak cari duitnya daripada belajarnya gitu ya. Jadi sibuk buka pameran di sana lah, buka inilah. Jadi dulu lagi kuliah itu termasuk anak yang kayaknya bukan pembelajar yang benar-benar menekuni mata kuliah gitu ya. Jadi pas lagi lulus juga sempat saya tuh setengah tahunan lebih, hampir setahun tuh nggak kerja karena susah sekali masuk perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Karena saya punya track record tuh, saya sekolah di engineering dulu S1, tapi IPK saya juga cuma berapa ya, 26,9 nggak salah. Karena sempat bagus gitu, terus turun tiara, terus naik lagi gitu ya. Jadi dan lebih banyak saya merasa saya bukan orang engineering lagi waktu itu. Dosennya juga bilang kayaknya lu nggak ada tampang orang engineering deh gitu, terlalu kayak orang IT gitu mukanya atau lifestyle-nya atau gaya pakaiannya juga kayak orang manajemen katanya. Nggak cocok lah lu katanya di mesin, kotor-kotor pegang oli gitu ya. Jadi waktu itu saya merasa salah jurusan sehingga motivasinya kurang, jadi belajar juga jadi agak males gitu ya. Meskipun akhir-akhir sebelum kuliah itu sebelum lulus ya udah meningkat lagi, tapi ya udah agak sedikit terlambat untuk back to the track gitu.
Nah, kemudian saya karena hal itu terus ngambil S2 manajemen marketing. Jadi pada saat waktu itu ambil S2 sambil kerja, sambil kuliah, sambil magang macam-macam gitu ya. Jadi kuliahnya juga nggak terlalu serius, sehingga lulus juga nggak terlalu tinggi juga IPK-nya ya gitu. Jadi kalau dalam pembelajaran masa kuliah saya, masa yang saya waktu itu belum punya habit ketujuh lah boleh dibilang gitu. Nah, tapi seperti moto itu, kita nggak bisa perubah future kita atau masa depan kita, future kita nggak bisa rubah. Kecuali kalau kita rubah habit kita gitu. Jadi kalau kita rubah habit kita, pasti future kita dengan sendiri berubah. Kadang-kadang orang tuh terjadi gini, pengen hidup sukses, pengen cari kerja, dapet cepet gitu ya. Tapi kalau giliran suruh berubah, ya kamu harusnya berubah, harus gini gitu. Tapi selalu ngomongnya, ya habis perusahaannya gini. Oh, atau ya habis itu mungkin nggak cocok aja karena gini. Jadi selalu berharap orang lain yang berubah atau kondisinya berubah, bukan diri kita yang berubah gitu. Ya itu yang mungkin saya alami adalah gini, ketika saya pertama kali bekerja di SPN itu, saya sebagai business development. Pada saat itu saya sangat merasa bersyukur sekali. Kenapa? Sebelumnya itu cari kerja kan nggak dapat gitu ya. Dan ini juga incidentally dapat gitu lewat ya rahmat dari Tuhan. Tiba-tiba ketemu ownernya, langsung cocok, besok suruh masuk gitu. Dan pada saat itu ngerjain business development yang mungkin sebenarnya waktu itu juga business developmentnya nggak jadi sebenarnya. Jadi dari waktu itu mau ada kerja sama PT PLN tapi terus batal. Jadi waktu itu saya sebenarnya jadi nggak mengerjakan di bidang marketingnya gitu kan. Terus akhirnya saya ya di perusahaan itu saya nggak bisa diam gitu, jadi bantuin aja. Mau jadi sekretaris nggak masuk, saya jadi sekretaris. Orang IT-nya kurang orang, saya bantuin IT. Jadi saya nggak pernah diminta tolong, tapi bantuin orang IT, bantuin sekretaris, bantuin orang ISO dan segala macam. Nah, karena bantu tadi itu saya belajar banyak hal gitu kan, dan dikenal banyak orang di perusahaan tersebut. Nah, terus kemudian ada singkat kata konsultan datang, terus malah waktu itu ada mismanagement lah dalam penerapan ISO. Nah, karena saya suka bantu, akhirnya saya disuruh bantuin lah tuh ISO gitu. Nah, karena saya bantuin di situ, malah terus ada progres, ada apa segala macam. Singkat cerita, saya malah jadi akhirnya setengah tahun kemudian diangkat jadi quality management representatifnya malah di sana gitu, karena saya bantuin itu. Nah, satu hal yang saya pelajari dari quality management system adalah saya waktu itu belajar mengenai Kaizen dan baca buku mengenai Kaizen. Saya lihat orang Jepang punya prinsip yang disebut Kaizen, katanya besok harus lebih baik dari sekarang. Jadi tomorrow is better than yesterday gitu kan. Dan dipertanyakan di buku itu sebenarnya apa yang kamu pelajari bulan ini atau apa yang kamu pelajari bahkan hari ini gitu. Pada saat itu saya merasa tertampar gitu kan. Kayaknya kok saya dulu lagi kuliah nggak gini ya. Terus wah saya mau belajar gitu. Jadi pada saat itu saya mau belajar dan saking pertama kalinya waktu itu punya semangat mau kayak orang Jepang, mau Kaizen gitu ya. Jadi semua buku yang kaitannya dengan quality management system yang keren-keren gitu di kampus apa saya fotokopi, saya baca, saya belajar gitu. Ikut trainingnya dan segala macam. Sehingga akhirnya pemahaman mengenai quality management system itu dari mulai audit apa semuanya tuh udah ikut semua dalam setahun itu ya. Dan akhirnya terus akhirnya malah belajar HR juga gitu jadinya. Nah, karena belajar HR juga, terus akhirnya setahun kemudian ada bikin proposal, pembaharuan mengenai HR di perusahaan itu, dijadiin kepala HR juga. Jadi aneh juga, tapi saya selalu mendapat posisi itu karena saya belajar suatu hal yang baru sebelum diminta untuk belajar. Gitu. Jadi kitanya sendiri yang mengidentifikasi, kayaknya ke perusahaan butuh ini ya. Oh, kayaknya saya ke depan, kayaknya saya belajar ini ya. Nah, proactively gitu, kalau tadi dari habit yang pertama ya, yang pertama itu proaktif kan gitu. Kita sendiri yang proaktif, lihat celah, oh ini mesti belajar ini, dan segala macam. Itu yang membawa saya akhirnya diangkat menjadi Head of HR di Sabta Pusaka Nusantara itu. Gitu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, terus kemudian perusahaannya agak sedikit kolaps dan akan bangkrut ya. Karyawannya waktu itu juga dari 300 diminta dikurangin jadi tinggal 90-an gitu waktu itu ya, sampai tinggal 103. Setelah itu saya resign. Terus saya pindah juga gitu ke PT Toshiba, ke CBP ya, dan itu perjalanannya mungkin banyak pindah-pindah company gitu. Di dalam perpindahan itu nanti ada ceritanya juga, dan saya belajar banyak dari setiap company yang saya join gitu ya. Jadi pada saat itu pun saya udah punya pikiran gitu lagi di PT SPN itu, kira-kira kalau mau jadi kepala HR yang bagus itu harus punya apa aja sih pengalamannya, harus punya apa aja sih konsepnya gitu, atau ikut training apa aja sih gitu. Dan waktu itu saya udah punya roadmap-nya sejak karir pertama saya di sana. Karena apa? Karena waktu di PT SPN saya baca human resource, buku manajemen, ikut CPHR segala macam, sehingga saya punya view broad-nya, tapi saya nggak punya spesifiknya gitu.
Nah, spesifiknya itu saya ambil satu-satu seiring dengan berjalannya karir di berbagai company yang saya join itu. Dan melihat selalu ada tantangan di sana, kemudian ambil, ada penerapan hal yang baru, sehingga experience-nya itu 1 tahun tuh kayak gitu. Enggak istilahnya kita mengulangi experience yang sama, diulang-ulang 15 tahun gitu kira-kira. Jadi selalu bervarian gitu ya. Nah, pada saat itulah jadi secara karir kita terbentuk. Gitu. Nah, setelah itu ya kaitannya dengan si habit ketujuh ini ya perjalanan. Itu mungkin nanti saya bisa sharing di belakang gitu. Apa yang saya percayai sehingga bisa apa ya secara karir itu meningkat cukup baik lah, cukup cepat gitu ya. Meskipun saya nggak pernah punya cita-cita yang misalnya gini, saya harus jadi posisi HR Director atau CHRO atau apa gitu. Dalam karir saya nggak pernah itu, cuma challenge-nya itu pengen berbuat sesuatu, jadi fokusnya adalah pengen supaya kemampuan itu lebih baik lagi, terus-menerus, dan memberikan kontribusi lebih. Gitu. Kalau masalah pangkat, masalah kewenangan, posisi itu dengan sendirinya ngikut. Makanya ketika di perusahaan-perusahaan itu saya nggak pernah pilih-pilih. Saya pernah dulu dapat VP HR gitu ya, setelah itu pindah ke perusahaan rokok malah turun kok cuma senior manager tulisannya gitu ya, atau cuma manajer aja malah tulisannya, karena saya nggak terlalu peduli sama job title juga pada saat itu. Jadi ya lihat challenge aja lah gitu kira-kira. Nah, ini ada sedikit ilustrasi mengenai habit ketujuh. Once upon a time, in a small town, there was a very strong woodcutter who didn't have a job. So the woodcutter decided to ask for a job in a timber merchant, and he got it. The pay was really good, and so was the work condition. For those reasons, the woodcutter was determined to do his best. His boss gave him an axe and showed him the area where he was supposed to work. The first day, the woodcutter brought 18 trees. He was very excited. "Congratulations," the boss said. "Go on that way." Very motivated by the boss's words, the woodcutter tried harder the next day, but he could only bring 15 trees. The third day, he tried even harder, but he could only bring in 10 trees. Day after day, he was bringing less and less trees. I must be losing my strength, the woodcutter thought. He went to the boss and apologized, saying that he could not understand what was going on. The boss asked, "When was the last time you sharpened your axe?" "Sharpen? I had no time to sharpen my axe. I have been very busy trying to cut trees." Moral of the story? Our lives are like that. We sometimes get so busy that we don't take time to sharpen the axe. In today's world, it seems that everyone is busier than ever, but less happier than ever. Why is that? Could it be that we have forgotten how to stay sharp? There is nothing wrong with activity and hard work, but we should not get so busy that we neglect the truly important things in life, like our personal life, taking time to get close to our Creator, giving more time for our family, taking time to read, etc. We all need time to relax, to think and meditate, to learn and grow. If we don't take the time to sharpen the axe, we will become dull and lose our effectiveness. Oke, nah Seven Habit itu direpresentasikan sama film tadi ya. Itu tadi termasuk salah satu pembelajaran saya juga tahun ini, yaitu salah satunya ngedit video. Jadi tahun ini saya belajar ngedit video, makanya tadi bisa ada thank you for watching gitu ya. Saya belajar gimana caranya, oh ada masuknya, ada bisa pakai blur, keluarnya bisa apalah gitu ya. Jadi itu salah satu learning saya tahun ini juga. Ya mungkin buat anak kekinian ada yang kayak gituan learning baru tahun ini belajar gitu ya. Saya ketinggalan mungkin. Cuma itu salah satu hal baru buat saya gitu. Nah, kalau dilihat dari ilustrasi pemotong kayu tadi ya, sebenarnya kalau kita lihat hidup manusia itu yang pasti ya, ada paradigma kita tuh pasti suatu saat akan menjadi tua dan pasti akan membusuk, dan itu nggak mungkin kita bisa
melawan hal itu ya, meskipun pakai skincare yang paling mahal juga ya, tetap aja lama-lama keriput gitu kan. Nah, tapi hal yang manusia bisa lakukan itu dalam semakin aging itu satu hal saja, yaitu bertumbuh. Kalau bertumbuh ini kita bisa, makin tua makin bertumbuh itu bisa gitu ya. Jadi kalau ngelawan perubahan alami yang menjadi tua dan membusuk ya nggak bisa. Suatu saat kita juga meninggalkan bumi ini dan meninggalkan teman-teman kita dan kemudian meninggal. Yang bisa kita lakukan adalah kita terus bertumbuh sebagai sebuah pribadi kan gitu. Kadang-kadang suka kadang-kadang misalnya ini pengalaman pribadi ngelihat misalnya orang tua gitu ya atau ngelihat siapa lah gitu. Mungkin saudara gitu, kakek-kakek atau apa ada yang orang itu kayaknya aduh kayaknya kok jadi orang kok susah banget gitu ya. Nggak mau ngertiin orang gitu. Egois banget gitu kan. Nah, terus cuma kita bilang, aduh lah, maklum aja, namanya orang tua gitu ya. Tapi dalam hati itu kan suka berpikir sendiri, ntar gua tua kayak gitu gak ya? Kayak amit-amit enggak lah ya. Kenapa bisa gitu ya? Terus saya coba mikir, mungkin dia lupa bertumbuh gitu ya. Maksudnya usianya bertambah tua, tapi dia nggak memelihara dia punya perilaku, dia punya pengetahuan untuk tetap bertumbuh sehingga usianya semakin membusuk, tapi pertumbuhannya sudah stop gitu. Nah, itu yang kadang-kadang saya suka berpikir, kalau nanti tua nggak mau jadi kayak gitu, sehingga saya memutuskan untuk bagaimana caranya mempertahankan habit yang ketujuh ini tetap dilakukan setiap tahun, karena untuk yang sebuah perilaku agar disebut habit, itu kita harus bikin itu jadi kebiasaan, gitu. Makanya tadi saya juga paling senang video yang tadi saya putar di awal itu ya. Kadang-kadang kalau suruh sharing 7 habit, saya putar lagi gitu. Buat saya sendiri tak ada bosan-bosannya mendengarkan tadi lagi untuk merefresh lagi. Kira-kira apa sih 7 habit itu gitu kan. Jadi bagaimana cara memperlakukannya positif-positif kebiasaan tadi untuk menjadi sebuah habit, ya kita harus melakukannya secara konsisten. Kuncinya itu ya. Dan itu merupakan pilihan kita sendiri. Kalau kita tidak bertumbuh, ya pasti akan membusuk juga. Nah, makanya kaitannya dengan habit yang itu biasanya pertanyaannya bicara gini. Ketika kita itu suatu saat kita sudah tahu kita akan meninggal. Pertanyaannya sebenarnya gini. Ketika kita meninggal nanti, kita ingin diingat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, oleh anak cucu kita itu kita sebagai pribadi yang seperti apa sih gitu pada saat itu ya. Atau itu yang cycle yang paling kecilnya gitu. Atau cycle yang lebih lebar lagi, kita ingin diingat oleh orang-orang rekan kolega di kantor itu sebagai seorang yang image-nya seperti apa gitu. Atau bahkan lebih besar lagi, kita ingin diingat oleh orang-orang di Jakarta atau di dunia profesional itu sebagai orang yang seperti apa. Gitu. Nah, begin with the end in mind-nya itu yang dari situ gitu yang akan menyebabkan ya, atau akan bisa menjadi influence faktor gitu mengenai perilaku 7 habit kita tuh pengen apa gitu ya. Jadi mulailah dengan berpikir itu dulu dalam hidup kita. Kira-kira pengen apa sih gitu. Atau yang sekarang udah cukup gitu. Karena kalau dalam diri kita sekarang kayak gini aja udah cukup ya berarti udah stop. Kita nggak bertumbuh lagi. Kita harus mikir 5 tahun dari sekarang kita pengen seperti apa atau yang paling jauhnya adalah ketika kita meninggal mau seperti apa gitu. Nah, kemarin saya ditanya sama istri saya karena saya bilang saya mau ngambil S3, PhD, terus saya tanya sama istri saya, ngapain ngambil gituan? Emangnya menghasilkan duit lebih? Dia bilang enggak juga. Cuma saya bilang kalau meninggal paling enggak lumayan pangkat gue di koran nambah 1, ada PhD gitu kan di depannya jadi lebih panjang gitu. Nah, terus bisa dikenal juga, oh angkatan 97 di Santa Maria, Cirebon ada 1 yang jadi dokter, misalkan kalau lulus gitu. Dia bilang itu aja gitu. Terus apakah itu akan ini tergantung tujuannya lagi tadi. Maksudnya bikin with the end in mind-nya, kira-kira kita tujuannya dari habit ketujuhnya tadi mau buat apa gitu. Temukan motivasinya di situ, maka kita bisa melakukan habit ketujuh itu buat apa gitu ya. Jadi harus ada motivasinya sih. Nah, kenapa kok manusia itu perlu berubah ya? Atau 5 tahun kemudian kita masih mikir kita harus kayak apa? Mungkin bisnis juga sama demikian ya. Kita lihat aja perubahan-perubahan yang terakhir ya. Salah satunya adalah mobil phone. Kalau ingat dulu lagi tahun 90-an itu zaman dulu saya ingat banget papa saya baru pertama kali beli handphone gitu, satu-satunya di Cirebon mungkin yang punya handphone waktu itu yang pakai HP gitu salah satunya papa saya gitu kan beli handphone Motorola itu yang kayak udah buat ganjel pintu ya gede banget gitu kan. Jadi berat juga waktu itu. Dan itu kalau jatuh juga nggak kenapa-napa gitu kan. Jadi kuat banget tuh handphone gitu. Tapi sinyal juga kayaknya dulu masih jadi masalah banget gitu ya. Dan terus akhirnya berubah tuh handphone tuh jadi makin lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Dan pada saat itu rajanya yang paling kecil tuh Motorola sama Ericsson gitu. Sampai kayaknya kalau punya Motorola sama Ericsson tuh kayaknya paling kerennya gitu kan ya.
Tapi ternyata yang kita pikirkan Motorola, Ericsson, Nokia pada saat itu mati semua begitu Apple iPhone keluar Android ya, sama Samsung Android gitu kan. Dan sebelum itu, sebelum Android itu ini ya ada juga sempat kalau kita lihat di situ BlackBerry juga kan. Jadi BlackBerry juga sempat merajai cuma mungkin setahun, 2 tahun, atau 3 tahun saja ya. Setelah keluar Samsung sama Apple menjadi semakin inovatif ya akhirnya si BlackBerry itu juga sekarang ditinggalkan ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari evaluasi mobile phone ini ya memang salah satu contoh yang dimana kalau kita tidak terus berubah gitu, maka kita akan membusuk lebih cepat atau mati lebih cepat lah boleh dibilang gitu ya. Karena ternyata dewasa ini perubahan itu makin cepat. Kalau kita lihat dulu ya, dari keluarnya Ericsson yang kecil itu terus keluar Ericsson yang baru. Mungkin dulu itu kayaknya setahun lebih kali ya baru keluar ada handphone lagi yang betul-betul beda banget gitu. Tapi kalau sekarang itu sampai kadang kalau udah beli handphone tuh kadang udah bingung. Saya kayaknya baru beli S21 tapi udah ditawarin S22 gitu. Setengah tahun kemudian udah S22 udah keluar misalnya gitu kan. Kayaknya perubahan kok cepet banget ya gitu ya. Jadi perubahan itu kayaknya ke depan dengan era digitalisasi itu akan semakin lebih cepat. Nah, ini yang mesti kita persiapkan buat diri kita juga agar supaya kita juga jangan terlena dengan kehidupan saat ini. Kita juga harus men-challenge diri kita untuk melakukan perubahan gitu. Ya memang perubahan nggak pernah enak, nggak pernah mudah ya, tapi dengan adanya motivasi dan komitmen dan konsistensi, menurut saya kuncinya itu pasti bisa gitu. Meskipun ya kayak ibaratnya lambat-lambat asal bisa lah, asal kelakon gitu ya. Jadi perubahan itu penting sekali. Nah, masa kita kalah gitu ya? Kalau kita lihat film gitu ya, Superman lagi zaman dulu kan pakai celananya di luar gitu ya, pakai celana dalamnya di luar kan. Tapi kalau kita lihat film Superman yang sekarang itu kan, wah keren bajunya ya, udah kayak pakai karet latex gitu kan, jadi bodinya lebih keren lagi gitu kan. Dan celana dalamnya dia udah di dalam. Jadi orang-orang zaman sekarang begitu lihat celana dalamnya di luar kayaknya norak deh gitu ya. Jadi kayaknya nggak bagus deh gitu. Jadi berubah kan Superman juga. Nah, kalau lihat penyanyi zaman dulu juga Michael Jackson celana dalamnya di luar gitu kan. Tapi kalau sekarang lihat penyanyi rock ada nggak celana dalamnya di luar? Nggak ada kan ya. Dan terakhir Michael Jackson itu karena dia satu angkatan yang masih Superman yang sebelah kiri ya. Nah, kalau kita lihat lagi perubahan yang kedua dari superhero film-film itu ya kiri itu Spider-Man dulu cuma pakai satu alat gitu ya buat keluarin dia punya jaring gitu. Terus lama-lama akhirnya berubah jadi Spider-Man-nya high tech ya. Gabung sama Tony Stark, dia punya baju udah bisa buat terbang punya ya. Terus kemudian banyak peralatan-peralatan canggih di bajunya itu kan gitu. Jadi superhero aja kelihatannya tuh mindsetnya ngikutin perubahan mindset customer di zaman sekarang gitu. Jadi kayaknya kalau keluarin film Spider-Man lagi dengan gaya Spider-Man yang zaman dulu itu kayaknya aduh dibilang udah jadul gitu ya. Nggak ngikutin perubahan zaman, nggak ada yang nonton ntar filmnya gitu. Jadi ya perubahan itu juga terjadi even di dunia movie juga gitu kan. Nah kalau saya ngelihatnya, saya juga dari dulu selalu ada perubahan-perubahan yang lagi ini sih cerita masa kecil ya gitu. Kita dalam hidup itu kalau mau berubah selalu lihat sebuah apa namanya ya. Kalau manusia mau berubah tuh harus temukanlah mentor, temukanlah contoh, icon yang bisa membuat kita tuh semangat gitu. Saya cuma pinjam istilah lagi masa kanak-kanak aja. Jadi dari SMP dulu saya senang nonton film yang namanya Dragon Ball gitu. Nah, si Dragon Ball ini kalau kita baca ceritanya, mungkin yang laki-laki, bapak ibu mungkin ada bapak-bapak mungkin udah pernah nonton juga kalau dulu suka nonton Dragon Ball ya. Yang saya lihat dari seorang tokoh Son Goku gitu ya, dari kecil sampai dia jadi Super Saiyan sampai jadi Super Saiyan yang level berapa lah, Super Saiyan God atau apa itu ya, banyak perubahan yang dia terjadi dalam hidupnya gitu. Yang mana dia itu ketika berubah selalu menghadapi sebuah masalah. Ada masalah di depan dia, ada orang kuat yang jadi problem, ada musuh yang jadi problem gitu ya, yang ingin menghancurkan orang-orang yang dikasihi dia, sehingga dia harus bertarung dan akhirnya hampir mati gitu, terus akhirnya malah berubah menjadi lebih kuat. Jadi dari istilah Son Goku itu saya anggap ketika manusia itu ingin berubah, ingin menjadi lebih kuat, jalan satu-satunya apa? Hadapi masalah. Tangani masalah. Tangani masalah, hadapi masalah. Maka orang akan jadi lebih kuat.
percayalah bahwa Tuhan itu selalu akan memberikan masalah yang pasti kita bisa hadapi. Selama kita tidak lari dari masalah. Jadi hadapi aja masalah itu meskipun kita belum tahu gitu. Jadi kalau ada tantangan dalam pekerjaan, kita coba challenge diri kita sediakan waktu untuk belajar, kita challenge diri kita, bisa nggak kita penuhin itu, lakukan gitu. Either kalau misal pun kalah pun ya sudah, kalah, gagal pun ya itu kesempatan belajar juga gitu kan. Akhirnya pun kalau kita konsisten, menurut saya akhir juga konsisten dan pasti akan berhasil juga gitu ya. Cuma tinggal istilahnya kegagalan adalah sesuatu kesuksesan yang tertunda gitu. Dan dalam menghadapi masalah atau problem atau apapun ya kita selalu berpikir cari alternatif gimana caranya tetap untuk supaya sampai tujuan gitu. Nah itu sampai ketika waktu saya bekerja pun di salah satu perusahaan, atasan saya dulu pernah ada yang ngomong, tapi ngomongnya bukan ke saya gitu, ngomongnya ke salah satu tim saya gitu yang cerita ke saya juga. Katanya Yusi ini orangnya katanya udah punya mau pengennya ke depan itu gitu. Bagus gitu. Pada saat itu idenya nggak dibeli gitu. Ya udah dia diem aja gitu. Nggak apa-apa gitu. Nanti suatu saat ada satu kesempatan dia ngomong lagi katanya dengan cara yang berbeda gitu. Ngajuin lagi dengan cara yang lain gitu. Ngingetin dulu pernah loh gini-gini terus gini-gini. Ya pokoknya terus aja katanya sampai kita bosen dengerin terus akhirnya kita mau terapin juga karena bagus juga gitu kan. Jadi katanya selalu nyoba terus tapi dengan berbagai cara yang berbeda. Saya bilang ya nggak tahu juga, saya nggak nyadar juga ya, cuma mungkin itu disebut apa ya, katanya resilient sekali ya. Ya mungkin itu adalah satu hal yang bisa saya sharingkan gitu. Kalau kita mau melakukan perubahan atau sesuatu perubahan terhadap diri kita atau terhadap membawa suatu perubahan bagi orang lain atau perusahaan, mungkin salah satu karakter yang harus kita bentuk ke depan adalah resilient. Resilient itu apa? Ketika udah coba gagal ya kita coba lagi gitu. Gagal ya coba lagi dengan cara yang lain. Gagal ya udah coba lagi gitu. Ya terus aja gitu sampai apa yang kita harapkan itu terjadi gitu kan. Tapi memang kuncinya satu ya, perubahan yang ingin kita lakukan itu dampaknya bukan buat kita saja gitu, tapi buat orang lain baik juga. Karena kalau cuma buat manfaat pribadi gitu ya nggak ada yang dukung juga gitu ya. Jadi kita harus stay positif. Perubahan itu buat perusahaan, bukan buat diri kita sendiri saja gitu kan. Gitu. Dan di dalam kehidupan saya pernah macam-macam juga, nyoba rambut panjang, pernah nyoba rambut dicepak, pernah gundul, pernah apa ya. Cuma buat nyobain aja gitu kadang-kadang. Ya, terutama kalau misalnya ada tolok ukur perubahan. Saya pernah botak 3 kali kayaknya. Pas lagi salah satu itu pas papa saya meninggal, pas mama saya meninggal dan lain-lain. Kenapa sih kok perlu membotakin? Saya cuma merasa gini, ketika ada satu kejadian, ya ini mungkin banyak gitu kejadian-kejadian sebelumnya juga pernah ya ada usaha bangkrut, orang tua cerai dan sebagainya. Itu saya selalu melakukan sesuatu terhadap fisik saya. Tujuannya supaya saya mengingat kejadian itu dan mengambil intisari positif pada kejadian itu. Apa yang saya lakukan salah pada saat itu untuk tidak diulangi lagi dan diingat gitu. Dulu gue kayak gini, aduh makanya nggak boleh kayak gitu. Jadi dibikin suatu perubahan di fisik sehingga saya ingat gitu, jadi caranya seperti itu. Nah itu sih setiap orang bisa beda-beda, tapi saya menggunakan itu supaya saya ingat dulu bahwa saya melakukan kesalahan begini dan kali nggak boleh gitu lagi dan kayaknya ke depan harusnya bagaimana ya gitu. Nah itu ada perubahan dalam fisik itu akan lebih teringat ya, apalagi kalau begitu dibotak gitu kan langsung klinis ya, adem gitu kan. Jadi lebih berpikir lebih jernih juga gitu. Nah ini adalah satu histori yang saya tadi cerita, tapi mungkin nggak perlu sampai semuanya dibaca gitu. Jadi dulu lagi pertama kali karir saya belajar apa aja sih yang dipelajari gitu. Dulu saya lagi zamannya kuliah itu saya banyak baca buku self development kayak model no pain no gain gitu. Jadi kalau kamu nggak menderita ya nggak bisa dapat duit banyak gitu. Jadi namanya hidup kalau mau lebih sukses ya harus cari tantangan terus gitu ya. Terus juga kalau gagal ya udah gitu. Kalau dicipoin orang ya udah let go aja lah. Namanya orang ada yang mungkin culas, ada yang gini, ada yang gitu. Yang penting kitanya jalurnya bener aja gitu. Nah itu buku itu bagus sekali berpikir dan berjiwa besar gitu. Terus kemudian bagaimana mempengaruhi dan mempengaruhi orang lain dan membangun hubungan itu juga dulu baca. Karena saya orangnya introvert banget dulu ya. Makanya anak-anak SMA itu kalau saya jadi pembicara gitu di depan gitu untuk bikin apa jadi kaget, dulu lagi SMA ini orang kayaknya duduknya di pojok gitu nggak banyak ngomong sama orang ya, jadi
banyak baca buku itu untuk merubah sih dulu kan. Terus juga baca-baca mengenai body language, segala macam. Banyaklah buku self development yang dipelajari gitu lah zaman-zaman kuliah ya. Setelah itu ketika belajar di S2, saya belajar banyak buku marketing gitu. Ada brand management, research management, segala macam lah gitu. Nah, pada saat itu terus saya belajar ISO, ada 5R, ada ISO 9001 ya, internal audit, balance scorecard, KMS document development, lead audit, macam-macam lah gitu mengenai ISO. Dan saya waktu itu juga mempelajari mengenai NLP, bagaimana mendalami kalau manusia itu kalau berubah tuh harus kayak gimana sih gitu. Jadi waktu itu belajar itu tahun 2004 2005 gitu. Terus akhirnya saya juga punya, dan setiap tahun tuh ada aja sih yang dipelajari aja. 2005 sampai 2006 tuh belajar mengenai job analysis, job evaluation, remuneration management, segala macam. Jadi setiap tahun tuh waktu itu kira-kira ada 3 hal baru yang selalu saya belajar hal yang baru gitu. Dan itu terus menerus. Dan dulu lagi pertama-tama mungkin ya, karena belum menikah, belum punya belum punya anak, belum nikah, segala macam. Waktu ketika single itu kan banyak gitu ya. Jadi ketika saat itu bisa baca buku 1 bulan tuh kira-kira 2 buku sampai 3 buku lah. Ya, jadi speednya dulu kencang banget gitu. Sampai tahun 2008 setelah menikah, nah namanya dilema seorang kalau orang laki udah nikah ya, ada istri, berarti kan perhatiannya lebih terpecah ya gitu kan. Apalagi saya nyadari kalau di antara bapak ibu ada ibu-ibu misalnya dulu sendirian di karir, terus kan punya anak, terus punya suami, terus kerja juga. Wah, itu waktunya udah lebih challenging lagi tuh. Saya lihat kalau perempuan lebih susah lagi dari laki-laki ngaturnya, lebih challenging lagi. Kenapa? Karena dia peranan jobnya itu lebih banyak, job desk di kantor, job desk di rumah, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai ini kan, gitu kan banyak banget gitu ya. Jadi ya lebih challenging pastinya gitu. Jadi saya juga sama ngeranapin 2008, 2012 itu slow pace. Istilahnya saya belajar mungkin 3 bulan sekali 1 buku lah gitu kira-kira pada saat itu ya. Nah, terus akhirnya tetap belajar gitu ya sambil di kantor ikut training ini dapat project macam-macam gitu sampai habisnya tahun 2012 tuh saya merasa hampir semua mungkin 90% semua sertifikasi HR tuh udah ikut semua gitu. Ya nggak ada yang mungkin belum, maksudnya secara bidang ya, tapi kalau misalnya dari training sana sini ya pasti di dunia banyak banget gitu ya. Cuma dari semua modul, dari end to end proses tuh saya udah dapat semua gitu tahun 2012 tuh ya. Pada saat itu agak sedikit slow down lagi gitu. Kira-kira 1 buku 6 bulan kali gitu ya. Nah, pada saat itu juga anaknya udah 2. Jadi waktu tuh kayaknya makin tua makin banyak keterbatasan nih gitu. Mungkin sampai nanti anaknya udah pada kuliah gitu ya, SMA, mungkin itu lebih lepas lagi gitu kan. Jadi manusia itu sama memiliki siklus itu, kecuali dia single, dia nggak punya pasangan, dia punya apa ya mungkin bisa waktunya 100% untuk karirnya gitu kan. Nah itulah. Nah sampai sekarang pertanyaan saya selalu setiap tahun terhadap diri saya tuh adalah apa sih yang kamu pelajari bulan ini gitu. Ada nggak gitu. Kadang-kadang kalau suka malam sebelum tidur suka mikir, aduh bulan ini kayaknya gue nggak belajar apa-apa ya. Apa ya gitu. Oke deh, coba lihat ini gitu. Jadi minimal sih setiap minggu sekali itu saya ada lihat ceramah, mau lewat YouTube kayak mau lewat e-learning atau apa gitu. Saya ada satu topik menarik gitu, saya lihat apa deh gini. Untuk refresh aja ada ilmu baru gitu. Dan itu membiasakan jadi habit ya. Nah, kalau udah jadi habit, begitu ngelihat itu kayak apa ya, kayak nggak ada beban ya. Makanya kadang-kadang saya suka kasih buku nih, misalnya lu baca nih buku, ada gitu. Ada orang yang dikasih buku kan, kayak gue baca 2 lembar ngantuk dia tidur. Nah itu berarti belum ada kebiasaan habit baca buku gitu. Ya dengar orang ceramah 1 jam gitu, kayak 15 menit aja gue udah mau bobo deh. Ya itu berarti nggak punya habitnya gitu. Nah habit itu memang harus dipupuk. Nah harus punya motivasinya tadi. Kalau nggak ada motivasinya percuma gitu. Motivasinya tuh mesti dari mana? Ya tadi begin with the end in mind. Kira-kira 5 tahun atau sampai nanti kita meninggal mau diingat sebagai orang yang seperti apa? Itu harus punya jawabannya dulu. Kalau itu jawabannya nggak ada, yang nggak kemana-mana, kayak ibaratnya orang tuh, ibaratnya kan harus mikir gini, saya mau ke Bandung gitu. Ya makanya kita jadi ke Bandung, either besok nggak ke Bandung, minggu depan pasti ke Bandung. Kalau nggak minggu depan ke Bandung, pasti akhir bulan ke Bandung gitu. Nah kalau kita nggak ada tujuan itu ya jadi nggak ada, hidup ya just jalanin aja. Nah itu hati-hati, karena tadi seperti self on the show itu ya. Jadi hidupnya lupa, jadi dia sibuk kerja, dia sibuk bekerja aja, dia lupa bertumbuh gitu ya, gitu. Nah
Ini just tambahan sharing aja. Kalau sebagai manusia itu ada tiga pola dalam belajar. Jadi kalau misalnya tadi gue kayaknya belajar baca buku gue sih bakalan tidur deh baca 2 lembar aja gitu. Mungkin buat Bapak Ibu yang belum tahu gitu bahwa orang itu sebenarnya ada 3 preferensi, satu visual, satu auditori, dan kinestetik. Nah, singkatnya aja, kalau orang visual tuh orang yang seneng banget sama seneng nonton film, seneng baca buku ya. Kalau pakai baju juga biasanya well dressed gitu. Maksudnya kalau atasnya biru, bawahnya apa gitu, dia udah benar-benar perhatiin banget gitu orang-orang visual tuh ya. Nah, orang-orang visual ini kalau belajarnya tadi lewat baca buku, nonton gitu ya, dia akan lebih cepat masuk gitu. Ya. Sementara kalau orang auditori itu orang yang lebih seneng ngobrol sama orang, dia lebih seneng dengerin orang gitu. Jadi carilah orang untuk ngajarin dia gitu ibaratnya ya, untuk ngomongin materinya ke dia, untuk ngajak ngobrol sambil cari inspirasi, misalnya cari mentor untuk ngasih tahu dia. Nah, itu orang yang belajarnya senengnya lewat komunikasi gitu, lewat focus group discussion, lewat ada orang presentasi, nonton video ada orang ngomong gitu ya. Ya, lakukanlah belajar dari cara auditori gitu. Kemudian ada yang cara kinestetik, pengennya dibahas dalam meeting atau udah kerjain aja gitu, dapat tugas, dapat soal, dapat apa gitu. Ya, itu adalah tipe orang yang lebih senang action di lapangan gitu, belajarnya di lapangan langsung gitu ya. Nah, nggak ada yang salah gitu. Jadi pilih aja cara belajar yang kita suka, karena dengan suka itu maka cara belajarnya akan jadi lebih efektif dan hasilnya akan jadi lebih baik. Ya, saya mengenali 3 cara ini dari training NLP tahun 2005 itu gitu. Jadi saya tahu diri saya kalau belajar lebih cepat lewat mana. Dan saya kalau kita menggunakan preferensi kita yang lebih sesuai dengan ini, informasinya lebih cepat masuk ke dalam otak kita dan kita belajar akan lebih cepat gitu. Nah, terkait tadi pola pembelajaran itu untuk 7 habit tadi ya, saya terapkan itu sama dengan juga dengan prinsip 80-20. Jadi ini di dalam hidup kalau kita mau menjadi lebih efektif, cara belajar kita juga bisa diefektifkan. Jadi saya pernah lihat video terkait 80-20, baca bukunya gitu ya. Ini mungkin satu yang ingin saya sharing dengan Bapak Ibu juga, mudah-mudahan bisa ada satu inspirasi gitu. So in 1906, Italian economist Wilfredo Pareto found that 80% of the land in Italy was owned by 20% of the population. Now, this 80-20 distribution became quite famous for occurring over and over again in many scenarios. For example, about 20% of the world's population control about 80% of the world's income. You wear about 20% of the clothes in your wardrobe about 80% of the time. About 20% of a business's customers account for 80% of their complaints. This is known as the Pareto principle, or the 80-20 rule. Now, as a note, this shouldn't be taken as some sort of universal law that occurs in all situations. Exceptions can be made, and one should always be critical. With that being said, it's an extremely effective tool to analyze your own life and be more productive. Let's look at an example. Imagine you have a daily to-do list with 10 things to do every day. Using the Pareto principle, you want to figure out what are the 2 most important things that will give you the majority of your results. And once you figure this out, you want to spend 80% of your effort on these 2 things and the rest on the remaining 80 things to do. This means that even if you don't manage to complete most of the things you wanted to do, you at least get the important things out of the way. The concept is very simple, but the ways you can apply it are endless. The point here isn't the numbers, but rather to simplify your life and focus on what truly matters. Oke, jadi 80-20 prinsip ya, katanya tadi kan kalau saya singkatkan sedikit, ternyata dari 20% dari orang-orang yang di Italia itu, maksudnya perekonomian Italia itu dikendalikan oleh 20% orang aja katanya gitu. Dalam hidup itu katanya 20% itu yang sangat berpengaruh terhadap hidup kita gitu ya. Jadi kayak misalnya kita punya baju di lemari gitu, yang kita sering pakai juga katanya cuma 20% dari baju di lemari itu aja, sisanya jarang-jarang pakai punya. Jadi katanya karena hidup itu memang kita juga waktu itu sangat singkat, sibuk dan segala macam, kita harus belajar memilih bagaimana caranya 20% itu yang kita lakukan. Itu membawa dampak dalam hidup kita gitu. Nah, waktu itu saya terapkan 80-20 ini macam-macam gitu ya. Jadi salah satunya dalam penerapan tadi habit yang ke-7 tadi itu. Saya merasakan bahwa 20% dari gimana caranya 20% itu membawa dampak lebih besar dalam hidup saya. Jadi bagaimana caranya kita berpikir bahwa 20% dari waktu hidup kita itu kalau bisa dilakukan untuk si 7 habit yang ke-7 tadi, si 20%-nya dilakukanlah 20% gitu supaya membawa dampak 80% dalam hidup kita gitu ya.
Jadi memboosting gitu ke arah situ. Nah, hal ini bisa dilakukan macam-macam dulu. Dulu saya pertama kali karir itu lebih ekstrim lagi. Jadi kalau punya duit 10 juta, 80% itu pasti duit saya habis buat investasi. 20%-nya baru dipakai buat kehidupan hari-hari. Jadi misalnya dulu pernah gaji 13 juta gitu ya. 10 jutanya udah habis buat invest, beli rumah, beli buku dan segala macam. Yang dipakai buat makan cuma 2 juta aja. Gue nggak punya tabungan waktu itu gitu. Jadi cukup heavy dan cukup challenging, kayak nerapin, mungkin ada satu konsep yang namanya the power of kepepet ya. Ketika duitnya sedikit gitu nggak ada, jadi lebih lapar gitu. Mau belajar lebih supaya bisa dapat lebih gitu. Jadi itu juga salah satu yang waktu saya terapkan waktu itu di awal-awal karir saya selalu membuat gimana caranya duit itu dialokasikan 80%-nya itu supaya investasi, sehingga saya cuma fokus ngelola yang 20%. Jadi 80% saya udah pikirin dulu dipakai untuk sesuatu yang bergerak sendiri gitu, yang menghasilkan sendiri, sehingga yang saya kelola cuma yang 20-nya aja gitu. Ya semacam gitulah. Ya. Nah, juga dalam Seven Habit ini gitu, misalnya kalau kita pikir yang tadi dari Seven Habit itu kan kita harus memperhatikan 4 hal ya. Bagaimana body, heart, mind, and spirit gitu ya. Jadi bagaimana caranya untuk menerapkan habit yang ketujuh tadi. Bangunlah dengan 4 pertanyaan. Kira-kira sebenarnya apa yang kita butuhkan untuk menjadi cita-cita tadi 5 tahun ke depan kita menjadi orang seperti apa. Kemudian apa sih yang saya suka lakukan dari apa yang akan saya lakukan itu ya. Jadi setelah saya ingin lakukan apa gitu, kemudian apa yang saya suka lakukan gitu, dan kemudian apa yang sebaiknya saya lakukan, dan apa yang sudah saya lakukan bagus gitu pada saat itu, kita pertanyakan pada diri saya sendiri gitu waktu itu. Jadi untuk body saya gitu, pikir mesti ngapain ya gitu. Kalau untuk supaya tetap sehat, meskipun kadang-kadang saya suka diledekin juga kan, suka migran belakangan gitu ya. Dulu sih enggak gitu, nggak tahu kenapa. Mungkin kurang olahraga gitu kan. Nah padahal udah olahraga, cuma challenge-nya banyak. Namanya dalam menerapkan hidup tuh tadi itu kan, untuk jadi habit tuh harus kebiasaan gitu. Tidak dipungkiri misalnya di bulan-bulan tertentu yang sibuk banget gitu ya, sampai lupa. Jadi aduh udahlah malas banget exercise gitu. Kadang-kadang ada satu kurva yang kita kayaknya down gitu, jadi kita nggak melakukan itu. Dan kadang nggak melakukan itu 2 minggu, terus jadinya sakit beneran deh gitu kan. Karena lupa ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kita ingat lagi, terus kita lakukan lagi supaya jadi kebiasaan lagi gitu. Jadi lakukanlah itu. Jadi untuk to live our body, untuk hidup gitu ya. Jadi 7 habit itu kan tadi kita harus to live, to learn, to love, sama to leave a legacy kan. To live-nya apa yang kita mau lakukan. Oke, saya komit lakukan exercise. Exercise-nya apa misalnya? Ngelakuin gym deh gitu. Body combat 3 kali dalam seminggu, minimum 2 jam gitu. Ya. Kalau sekarang saya udah nambah lagi, ada gym, body combat, sama cycling. Ya, cycling, naik sepeda gitu ya, keliling kompleks. Kira-kira 7-10 kilo lah gitu. Nah, 3 kali dalam seminggu gitu ya. Tinggal dibagi-bagi aja, hari ini ngapain. Karena kalau naik sepeda biasa susah juga, nyampe rumah udah jam berapa ya. Kecuali lagi work from home ya, jam 5 udah bisa naik sepeda kan. Kalau lagi nggak work from home, banyak kan di kantor ya nggak bisa, nyampe rumah udah jam 6, setengah 7 mau naik sepeda kemalaman gitu kan. Jadi bikin aja rencana gitu. Terus to learn, jadi kita belajar mind kita atau vision kita. Nah, gimana untuk meningkatkan kita punya mind, untuk kita lihat visi ke depan mau ngapain. Ini jadi PR juga belakangan ini, karena saya lihat gini, zaman sekarang gila juga gitu. Ada orang yang bikin aplikasi ini, aplikasi itu, jadi billionaire gitu kan. Terus ada orang yang tiba-tiba kayaknya saya nggak kerja aja, terus tiba-tiba mau bikin aplikasi aja gini-gini, terus tiba-tiba dia kaya juga gitu, jualan program apa gitu segala. Dunia nih sekarang kayaknya perubahannya luar biasa juga ya, gue kayak ketinggalan banget gitu. Jadi saya lagi mikir juga join course apa atau buku apa yang saya baca supaya saya nggak ketinggalan nih sama anak-anak zaman sekarang gitu ya. Oke, anak zaman sekarang nih pola berpikirnya beda banget gitu. Jadi saya berusaha justru mengenali apa yang kira-kira orang generasi ke depan tuh pikirkan gitu. Jadi kita nggak boleh mikirin gini, apa yang generasi 20 tahun lalu pikirkan untuk diterapkan supaya sukses. Nggak bisa gitu ya, kita harus lihatnya justru ke generasi yang muda gitu. Kita harus lihat ke generasi muda, kira-kira nanti ke depan nih mereka apa ya needs-nya, kira-kira ini ya. Nah, karena bisnis tuh ke arahnya sana gitu. Kalau yang ke belakang itu harusnya kita lihatnya wisdom. Orang lama dulu gini ya, kenapa ya gini? Oh, karena gini gitu. Jadi ke belakang kita lihat wisdom, ke depan kita lihatnya ke anak muda itu kira-kira perubahannya apa sih, trennya gitu ya. Jadi itu yang kerap kali dipertanyakan, karena suka stres sendiri mikir gitu, kayaknya ketinggalannya gue jauh banget ya. Bisa nggak ya gitu ngikutin mereka? Adalah cobalah bikinlah gitu.
Jadi kadang-kadang saya coba gitu setiap minggu tuh lakukan apa, ada course yang saya lakukan minimal 1 sampai 1,5 jam per hari. Jadi kalau misalnya hari ini saya nggak bisa, ya besoknya gitu. Ya ada aja sih bolong-bolong 1-2 kali nggak apa-apa, tapi kalau kita udah komitmen tuh at least seminggu bisa 3 kali lah gitu ya. Jadi average 1 sampai 1,5 jam ya join e-learning, atau kemarin sempat saya belajar nyanyi, sempat belajar bahasa Jepang gitu. Yang nanti saya mau ambil kuliah gitu. Jadi ya harus kita tetap hidupkan bagaimana kita belajar hal yang baru tadi. Terus kemudian yang to love, yang ketiga heart to passion. Nah, bagaimana cara kita memulihkan diri kita? Nah, ada orang yang mungkin ikut yoga segala macam ya gitu ya. Saya terus terang yang paling kecil yang to love heart ini nih, gara-gara kemakan sama body and mind itu ya, waktunya kadang-kadang kalah sama itu atau kalah sama kerjaan nih yang ini. Jadi cobalah usahakan main sama anak kita misalnya 1 jam atau involve sama keluarga kita. Nah, kemudian konsistenkan juga berdoa setiap kali gitu ya, sebelum tidur misalnya atau apa, sehingga dihitunglah komitmen kita, actionnya apa aja gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah to leave a legacy atau spirit tadi itu. Nah, kita pengen dikenal orang sebagai siapa sih gitu. Nah, ini juga cerita lucu juga. Kemarin saya jual tas saya yang udah agak sedikit cacal-cacal gitu ya di OLX gitu. Terus ada orang yang telepon, "Pak, tolong kirim ya sore ya, saya transfer aja deh," katanya, COD aja. Oh ya udah, dalam hati saya, kok ini orang percaya banget ya, transfer duitnya doang sampai 350.000 gitu kan. Terus kok percaya gue bakalan kirim ke rumah dia gitu. Kalau saya bohong terus dilep gimana gitu kan. Kan namanya OLX kan nggak ada ini itu ya. Terus pas udah saya kirim sore, terus dia malah WA, "Bapak penulis ya?" Katanya. "Ah, oh, tahu dari mana?" "Kayaknya saya pernah baca deh bukunya gini-gini." "Oh iya, saya ada bikin buku ini sama ini," gitu. Terus dia bilang, "Oh pantesan kayaknya saya kenal, makanya gitu," katanya, "Bapak penulis ya?" Makanya, oh saya pikir ini orang percaya karena itu gitu. Jadi dia pernah lihat saya ada buku gitu, kayaknya orang apa nulis buku, mana sih duit 350.000 bakal cipoin gue gitu, mungkin gitu ya. Jadi ternyata membawa sebuah apa ya, membawa sesuatu yang menyenangkan juga, ada brand juga, ternyata ada orang kenal juga gitu kan. Jadi ingin seperti apalah kita nanti meninggal gitu ya, bisa dilakukan dengan satu kegiatan, misalnya saya mau bikin buku gitu, kemudian atau bikin sebuah materi-materi di mana kita jadi pembicara dan bikinlah jadi video, pasti nanti akan dikenal, at least satu generasi nggak hilang deh gitu. Jadi tahu si orang ini nih dulu siapa gitu. Nah, orang-orang yang kayak model Bill Gates dan segala macam kan, kalau menurut saya dia lakukan itu, kayak Jack Ma gitu ya. Mereka udah fokusnya to leave a legacy, atau itu sebenarnya habit ke-8 ya. Jadi mereka fokus ke situ, pengen bikin sesuatu karena mereka udah menyadari, kalau saya meninggal, saya mau ninggalin orang tuh kenal saya dari ini gitu. Nah, sampai ke situ dia pikir gitu. Nah, saya cuma terinspirasi dengan mereka dan mau mencoba untuk mengikuti itu gitu. Ya, atau berhasil atau enggak ya, nanti lakuin aja gitu. Nah, kira-kira itu, dan itu juga awal satu perubahan yang mungkin saya lagi coba tekuni gitu. Tujuannya apakah untuk uang? Enggak juga gitu, karena bikin begitu-gitu juga nggak ada duitnya juga gitu ya. Cuma buat kepuasan pribadi dan buat memenuhi hasrat habit yang begin with the end in mind dan 7 habit-nya aja. Jadi salah satunya saya ada link juga ini waktu itu sama salah satu konsultan bikin video motivasi katanya. Ini www.pp YouTube ini ya, linknya ini di bawah, kalau mau dicatat, mau di like gitu, register silakan. Tapi kalau dibilang keren juga enggak juga, saya pas lagi nonton gini ya kayaknya baru pertama gitu ya. Tapi itu buat saya itu satu pembelajaran saya di tahun ini gitu. Kayak gitu. Kayak ngedit tadi tuh kayaknya gue bisa bikin sesuatu yang kekinian juga nih gitu. Kira-kira gitu deh sharing dari saya sore ini ya. Jadi jangan lupa kita nggak boleh don't get so busy making a living sehingga kita forget to make a life gitu. Jadi kita harus tetap mengimprove diri kita, aset kita yang paling berharga yaitu diri kita sendiri. Begitu mungkin sharing saya sore ini. Mohon maaf kalau bila ada kekurangan, silakan saya balikan Pak Yosef. Oke, thank you Pak Yusi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian